Selamat malam Mas Tadeus, izin perkenalkan diri. Saya Maria Sekar dari Universitas Lampung, saat ini semester 6 dan wawancara ini untuk tugas akhir mata kuliah jurnalisme musik. Oke. Boleh memperkenalkan diri? Baiklah, Mbak Sekar. Mbak Sekar ya? Ya. Nama saya Tadeus. Atau mungkin akrabnya biasa dipanggil Sitot. Tapi terserah sih mau panggil siapa. Awal mula perjalanan karir Mas Tadeus di musik ini gimana? Bisa terjun di dunia musik? Apakah dari latar belakang sekolah musik atau hobi bermusik, bernyanyi? Jujur aja, saya tuh berawal dari nggak sengaja. Nggak sengaja, terus apa ya? Kalau istilah bahasa Jawa bejo itu keberuntungan ya. Jadi pada awalnya kan aku itu sekolah aku kelas 2 SMK, kelas 2 akhir SMK itu sekitar 2020 kalau nggak salah, COVID, pandemi. Akhirnya kan semua sekolah kan tutup, belajar di rumah kan. Nah, terus di situ mulai ngamen aja gitu, mulai ngamen terus mulai bikin channel YouTube. Bikin sendiri? Iya. Solo. Awalnya solo sih Kak, Terus awalnya kan nama Lavora tuh nggak ada. Awalnya nama aku sendiri, tapi kayak cuma bikin konten cover gitaran. Terus nggak ada yang nonton lah, bisa dibilang. Maksudnya nggak banyak yang ngeliat. Terus disaranin lah sama temanku namanya Mas Dika. Kalau bahasa Jawa ini, tot dong gue nggak bio lagu, wong gue bakat tuh. Terus suruh bikin lagu, soalnya Dika tahu aku punya bakat gitu loh. Tapi terus kan aku nggak pede juga kan, akhirnya dibantu sama Mas Dika itu jadilah lagu pertama itu kebetulan cuma seadanya semuanya. Lagu pertama apa itu Mas? Malu aku Kak kalau Iya, nggak apa-apa. lagu pertama dari Lavora itu judulnya Cerita Kurokoe. Terus mulai setelah buat lagu itu, terus ngajak teman-temannya bergabung atau gimana? Kebetulan kan saya kan suka ngamen tuh Kak. Nah, aku pengen bikin konsep, jadi ngamenku tuh kan aku dulunya awalnya aku ngamen cuma sendirian. Aku pengen iya di kafe dan gitu. Terus aku pengen punya konsep aku ngamen itu berbentuk band. Nah, akhirnya jadilah aku nyari tukang gitar, tukang bass, tukang drum. Akhirnya terbentuklah itu. Jadi itu terbentuknya Lavora itu justru malah setelah aku rilis lagu, terbentuknya bersatunya anak-anak Lavora sampai sekarang. Berarti Mas Tadeus salah satu penulis lagunya atau keseluruhannya emang dari ide Mas Tadeus? Kalau dulu awal-awal yang ngerjain single pertama itu kebetulan kan itu lagu dari Mas Dika, cuman tak sempurnakan lah. Maksudnya aku yang improv, ya aku yang aransemen. Terus makin berjalannya ke sini kan udah terbentuk tuh format bandnya, di aransemennya bareng-bareng, jadi nggak terus mikir sendiri. Terus yang menjadi ciri khas dari lagu-lagunya Lavora ini apa? Apa ya Kak ya? Kan beda dari yang lain, kadang kan pakai alat musik tradisional ya. Masih ada gendangnya, terus masih ada apa tadi? Tabla. Ya, ketipu. Iya. Terus di lagu lupa lagi. Itu ada kayak gamelan atau apa ya? Mungkin kalau itu udah
aku nggak bisa kalau ngomongin itu sebagai ciri khas juga, soalnya sekarang itu kan baru ngetren tuh uh, musik-musik pop, musik-musik pop dangdut itu, jadi kayak semacam lagu pop tapi didangdutin gitu, pop gitu. Jadi banyak juga yang pakai kendang, banyak juga yang pakai ketipung, banyak juga yang pakai instrumen gamelan lah, angklung lah, seperti itu. Jadi mungkin kalau tak dibilang ciri khas, bukan sih kak, bukan terus ciri khasnya Lamora, soalnya banyak juga band-band yang pakai instrumen seperti itu gitu. Tapi mungkin kalau banyak ngomongin soal ciri khas, apa ya ciri khasnya? Yang khas malah justru vokalnya sih kalau menurut saya. Iya, kebanyakan Karakter vokalnya. seperti itu kak. Jadi biasanya kalau band-band itu yang membentuk, jadi biar enak lagunya itu biasanya karakter dan vokalnya. Yang menjadi khasnya kan vokalnya Mas, ada nggak sih? Emang dibuat apa emang asli kayak gini? Kebanyakan orang-orang pada ngiranya aku buat tuh kak. Kayak Biar ada ciri khasnya nih, tak buat kayak gini gitu. iya, kebanyakan orang-orang pada mikirnya kayak gitu. Tapi sebetulnya ya dari pita suaraku sendiri udah apa ya jenenge ya. Aduh, bahasa Indonesia nya apa ya kayak. Kalau bahasa Jawa ini dol. Kayak apa ya, kayak mesin nggak pernah dirawat terus tiba-tiba rusak atau dol gitu. Kalau dulu awal-awal aku nyanyi, aku ngerasa kayak suaraku nggak ada bagus-bagusnya, jadi apa nggak pede aja. Cuman kan dulu kan kepaksa juga kan. Jadi aku mau nggak mau aku harus nyanyi terus pada suatu ketika kayak yuk dol aja gitu, akhirnya jadi kayak gini. Malah jadi khasnya. Alhamdulillah. Kalau dalam menulis sebuah lagu itu prosesnya gimana Mas? Apa awalnya dari liriknya, dari instrumennya, atau dari apa? Saya pikir semua penulis lagu punya caranya masing-masing ya kayak. Cuman kalau saya pribadi kalau nulis lagu biasanya langsung terlintas lirik sama nadanya. Tapi juga kadang juga bingung juga, terus kadang cuma ketemu nadanya. Terus kebanyakan sekarang malah seringnya ketemu nadanya dulu baru nanti liriknya dipilah-pilah, dikemas ulang seperti itu. Itu yang membuat dari bareng-bareng, apa idenya Mas Tadius atau ada penulisnya sendiri? Kalau untuk Lavora, penulis lagu itu ada 3 orang. Jadi yang pertama Mas Dika itu, terus yang kedua saya sendiri, terus yang ketiga ada gitaris kami namanya Mas Emilian. Di situ ya ternyata masing-masing punya lagu, terus ya dikarya apa ya istilah diwujudkan sebagai karya dari Lavora tuh. Tapi kalau masing-masing anak-anak Lavora punya lagu, saya pikir nggak semua orang terlalu memikirkan hal itu sih. Main bareng-bareng aja gitu. Iya. Ada ya. Latar belakang lagunya gimana Mas? Apa dari ide, dari pengalaman pribadi, atau saya melihat situasi nih ada ini dibuat lagu? Biasanya malah pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi. Iya, soalnya kalau kita lihat pengalaman
lain, terus kita mencoba bikin lagu dari pengalaman orang lain. Kalau saya pribadi kayak nanti kesannya aku kayak nggak punya rasa totalitas dengan lagunya. Bisa merasakan Ya, soalnya kayak apa yang aku wujudkan sebagai sebuah karya itu tidak murni dari dalam hati itu. kan lagu-lagunya ini kebanyakan tentang perasaan, kayak tentang cinta kayak gitu. Emang di konsep kayak gitu apa kebetulan aja di lagu-lagunya tentang perasaan? Mungkin kebetulan aja baru ngalamin kayak gitu sih Kak. Mungkin kebetulan aja baru ngalamin kayak gitu. Jadi misalnya ternyata rilis lagu yang maaf temanya sedih gitu, terus ya mungkin kebetulan aja baru ngerasain sedih ya. Terus kalau misalnya rilis dengan tema yang bahagia ya mungkin suasana hatinya baru bahagia gitu. Itu sih kalau soal lagu, kalau soal perasaan dan sebagainya ya seperti itu. Terus lagu ini nih, lagu Rasa Bali itu kan awalnya Rasa Bali, terus kemudian ada Akhirnya Bali. Itu emang di konsep nanti setelah rilis ini mau rilis ini atau kepikirannya nanti? Kebetulan itu kepikirannya akhir-akhir Kak. Itu lagu itu dua-duanya lagu punyanya Mas Dika, lagu karangannya Mas Dika, Rasa Bali sama Akhirnya Bali. Itu lagu karangannya Mas Dika semua. Jadi awal-awal itu Rasa Bali itu udah membawa lagu ke permukaan lah istilahnya. Terus Mas Dika kepikiran, wah ini tak campur bahasa Jawa ya Kak. Kenapa Bang? Koyone nek aku nggawe sambungane makanya masuk ke gitu. Artinya kayak kalau aku nyambungin lagunya kayaknya enak nih, cocok nih. Ada bahasanya. Akhirnya barulah itu. Jadi kayak harusnya kan dengan konsep yang berkesinambungan harusnya kan dipikirkan bersama dari awal memulai proyek harusnya, tapi pada saat itu kita juga belum banyak pengalaman juga, jadi ya sudah, apa yang ada kita lakukan. Tapi cocok malahan. Terus tantangannya selama berkarir ini sampai saat ini itu apa Mas? Tantangan dalam menciptakan lagu atau Yang pasti kalau sebagai seorang penulis lagu, ini ngomongin soal penulis lagunya apa soal jadi penyanyinya? tentang penulis lagunya? Kalau tentang menulis lagunya, yang pasti kalau soal menulis lagu kadang otak itu kopior tuh rumput. Nggak kepikiran apa lagi? Iya, kayak semisal kita harus dituntut. Selanjutnya keluh kesah dari Mas Tadio sendiri sebagai seorang vokalis di grup musik itu apa? Apa ya Kak ya? Kadang saya merasa ada beban tersendiri sih Kak. Soalnya mau nggak mau dipungkiri atau enggak, yang namanya seorang vokalis itu yang memimpin. Jadi yang paling depan kalau dijelek-jelekan, yang paling depan kalau di-hate, yang paling depan kalau mungkin nggak bisa dipungkiri dipuji-puji. Jadi kayak ada beban tersendiri saja gitu. Jadi misal nih kalau saya pribadi, ini lagu kalau saya nyanyiin cocok nggak ya? Ini lagu kalau saya nyanyiin orang-orang pada nikmatin nggak ya? Ini lagu kalau saya nyanyiin kira-kira di laku nggak ya di pasaran? Nah, itu kan jadi kayak beban tersendiri, overthinking lah. Makanya aku banyak pikiran nggak soalnya. Yang penting sehat lah. Iya betul sekali. Terus ada teknik vokal apa yang digunakan dalam bernyanyi? Teknik vokal, kalau saya pribadi jarang sih Kak memperhatikan itu. Cuman saya selalu diajarin sama
kan banyak temen-temen senior yang udah senior gitu, terus bandnya udah naik, sering juga dibilangin lebih baik kalau bernyanyi itu pakai nafas perut biar suaranya lebih kental, suaranya lebih lantang, powernya dapat. Jadi nggak cuma dapat nyemprengnya karena kita mengeraskan volume, tapi kita dapat powernya karena kita menguasai apa ya istilahnya pernafasan perut gitu. Tapi yo sampai sekarang pun saya juga masih bingung, maksudnya ya apa aku radong kak. Chest voice. Ya cuman yo tak coba-coba lah. Masih belajar. Banyak saran-saran dari teman-teman berarti ya Mas? Iya banyak sekali, dan saya juga nggak pernah tertutup atas semua kritik ataupun saran. Jadi kalau misal mungkin kan banyak tuh yang memberikan pendapat top kowe mbok lemu nyanyi aja kaya ngono soalnya petine suarane mengkis-mengkis ora tekan rampung nah gitu. Jadi kayak maksudnya dia tuh kamu nyanyinya nafasnya jangan kayak gitu soalnya ntar takutnya nggak sampai akhir atau selesai manggung atau kehabisan nafas gitu. Ya mulai sekarang udah satu persatu mulai aku terapkan, jadi ya memang enak juga. Kalau tantangan teknis saat manggung itu ada nggak? Banyak kak Boleh diceritakan? tantangan teknis ketika kita manggung. Yang pertama mungkin dari setelan panggung atau sound system yang sudah disediakan, atau mungkin panggung atau tempat yang sudah disediakan untuk manggung itu entah itu yang kurang besar, jadi kayak kurang leluasa bergerak, jadi lebih terbatas, atau sound system yang mungkin kita sendiri kayak kurang mengerti karakternya gitu. Itu untuk tantangan dari segi musiknya. Kayak kalau tantangan dari segi adrenalinnya ya itu sering terjadi kak, soalnya aku bahkan sampai sekarang pun kalau manggung selalu menemukan wajah baru, keringat dingin ya seperti itulah kak, grogi. Oh masih kayak grogi juga ya Mas? Masih lah kak, Kirain udah terbiasa. tetap masih kak, apalagi ya itu tadi kita setiap tempat kita menemukan wajah baru yang biasanya wajahnya kayak gini, nanti tiba-tiba pindah jadi wajah kayak gini, besoknya lagi pindah jadi wajah kayak gini, di depan, belakang, tengah. Terus manakala penonton kita ternyata dapat penonton yang kurang antusias, itu juga jadi tantangan tersendiri buat saya pribadi sebagai seorang ya pemimpin panggung tadi. Bagaimanapun caranya saya harus tetap menampilkan yang terbaik dan juga mengangkat euforianya teman-teman penonton. Itu yang paling susah sih kan. Bahkan sampai sekarang pun saya masih terus mengulik dan terus belajar bagaimana caranya biar teman-teman penonton ini nggak jenuh lihat saya, nggak jenuh lihat konsernya Lakura. Selama proses ini tantangan yang menjadi tantangan dalam menulis sebuah lagu itu apa Mas? Tantangan dalam menulis sebuah lagu, biasanya seorang penulis lagu itu selalu dituntut untuk produktif dalam hal materi kan. Misal udah 2 bulan nih jatahnya kan harusnya kan udah rilis nih, misal produktif per 2 bulan harus ada materi yang harus siap dirilis. Nah kadang lagu itu nggak langsung instan tok jadi, harus ngalamin proses kopior itu ruwet. Nah
pusing lah. Terus mungkin dilema seorang penulis lagu itu manakala lagu yang dia ciptakan hampir mirip-mirip atau nyerempet-nyerempet ke lagu yang lain. Nah itu dilema seorang penulis lagu, dan saya sendiri juga mengalami hal yang sama, kebanyakan seperti itu. Itu harus diubah lagi, gimana caranya biar lebih enak, gimana caranya biar lebih nggak terlalu nyerempet banget, terus gimana caranya biar nggak terkesan seakan-akan plagiat. Nah seperti itu. Terus sementara ide itu tidak terus 24/7 datang. Ide itu kadang kalau kita naik motor tiba-tiba kepikiran celing terus ada. Nah kalau kita nggak punya senjata buat ngerekam, misal handphone ya, kita nggak langsung cepet-cepet rekam handphone, udah ntar sampai rumah hilang lagi tuh, lupa lagi. Terus ntar kita kumpulin satu bahan satu persatu, cuplikan nyanyian satu persatu, entah itu cuma ketemu liriknya, entah itu cuma ketemu nadanya, yang penting apa yang kita temukan itu kita rekam semua. Ntar sampai rumah kita coba kita dengerin lagi, kita susun, ternyata nggak nyambung lagi, udah kopiannya tuh di situ Kak kadang. Sementara kita harus ngejar produktivitas seperti itu. Nggak, ya kalau produktivitas mungkin semua orang punya produktivitas masing-masing ya Kak ya. Cuman kalau Lapora sendiri diusahakan setiap 3 atau 4 bulan sekali kita harus mengeluarkan materi baru. Terus solusinya gimana Mas kalau pas lagi ruwet itu tadi? Nggak ada Kak, asli nggak ada. Leren itu solusinya. Kadang kalau kita punya planning, aku hari ini aku mau bikin lagu, hari ini lagu harus sudah jadi, malah nggak jadi. Tapi kalau kita baru santai, kita nggak memikirkan soal lagu lah, kita nggak memikirkan soal beban tanggungan, terkadang langsung tes, jadi nih, bisa nih, masuk nih. Nah kadang malah seperti itu Kak. Jadi ini kalau sampean tanya solusinya gimana, nggak tahu juga. Soalnya apa ya Kak ya, kalau kita ditarget juga nggak jadi, terlalu santai juga nggak jadi. Kadang-kadang ada sendiri aja. Ya solusinya itu tadi, apa yang tiba-tiba muncul di pikiran langsung dicatat atau direkam biar nggak hilang. Itu sih Kak. Kalian ngerti mau? Ada yang kurang antusias? Apakah ada yang kurang antusias saat nontonnya? Oh, beberapa ada Kak. Beberapa ada. Jadi di panggung itu banyak penonton yang antusias banget, biasa saja, sama yang biasa saja pakai banget gitu. Jadi kayak apalagi yang paling susah buat kita angkat di programnya itu ya nggak mau diulang. Jadi kalau saya sendiri tuh ngerasain kayak di penonton itu ada 3 jenis penonton kan. Ada yang antusias banget, ada yang biasa saja, terus ada yang biasa saja pakai banget. Nah yang paling susah buat kita ajak untuk kita sama-sama mengangkat euforia itu ya terakhir tadi, biasa saja pakai banget. Ya kayak orang mau kenalan lah Kak, ada kan yang orang yang kalau diajak ngobrol sekali langsung wow, langsung seru. Ada yang diajak ngobrol sekali dia masih dingin gitu. Ya seperti itulah Kak. Jadi kayak ya wes, susah lagi kalau ternyata biasa saja banget itu tadi hampir semuanya. Udah diajak tapi masih itu beberapa panggungan saya masih selalu menemukan seperti itu. Ya walaupun jarang sih, mesti mungkin yang biasa saja pakai banget tadi
nggak begitu banyak, tapi ada. tetap ada. Itu sih Kak. Oke. Selanjutnya yang terakhir Mas, kesan pesan untuk yang mulai berkarya, yang ingin bergelut di dunia musik. Ya, yang gimana ya ngomongnya, yang pasti tetaplah semangat, soalnya apa yang kamu usahakan, selagi yang kamu usahakan itu adalah sesuatu yang positif atau yang bermanfaat, selalu akan ada buah yang kamu hasilkan seperti itu. Jadi nggak usah takut, nggak usah bosen, nggak usah jenuh berkarya. Yang penting kita berkarya tulus dan murni dari dalam hati. Terus ada rencana kedepannya ini gimana Mas? Apa mau buat lagu yang beda, apa ada aransemen yang beda nih? Kebetulan ini kan bulan Mei ya, 2025, dan bulan Juni 2025 itu bertepatan dengan enifnya Lavora, ulang tahunnya Lavora itu yang ke 5 tahun. Jadi khusus yang ke 5 tahun ini kita mau bikin sesuatu yang berbeda, yang fresh. Yang pertama itu ada trilogi single. Yang pertama, episode pertama udah rilis 3 hari yang lalu dan alhamdulillah masuk ke trending musik. Terus yang trilogi kedua kita rencana rilis bulan Juni apa Juli gitu Kak, aku lupa, sorry. Pokoknya ada trilogi, terus yang pertama udah rilis dan tinggal 2 lagi, terus ditutup sama short movie dari trilogi ini tadi. Nah itu buat gebrakan untuk saat ini, mengingat kita sudah 5 tahun berkarya, jadi kita mau pengen bikin sesuatu yang fresh aja gitu, biar teman-teman nggak pada bosan. Terus mungkin ada pesan-pesan dari Mas Tadeus Pesan-pesan Pak? untuk para pendengarnya, untuk para fansnya. Untuk pesan-pesan untuk para fans, aku nggak apa ya, kayak nggak begitu suka Kak, kalau ada kosakata fans gitu. Kayak terlalu membatasi aja gitu. Aku lebih suka tak panggil teman-teman aja gitu ya, Teman-teman yang sering mendengarkan. Udahlah sakit hatinya ya kan, udah nggak zaman bro, udah 2025. Kalau kamu punya seseorang yang baik sama kamu, ya udah jadi kewajibannya kamu harus baik sama dia. Tapi kalau memang kamu disia-siakan sama seseorang, ya kamu gak usah bingung. Mergane Gusti iku mboten nate sare. Ngerti ra? Ya, betul sekali. Terima kasih banyak Mas Tadeus atas waktunya, atas kesempatannya bisa bertemu langsung, ngobrol langsung. Semoga karirnya semakin lancar, semakin kedepannya tidak ada sesuatu yang menyulitkan. Amin. Turun sangat. Terima kasih banyak Mbak Sekar udah mempercayai saya sebagai narasumber lah, bisa dibilang seperti itu. Aku merasa terhormat jadi narasumber.